Ada seekor induk merpati yang tinggal di atas pohon kurma. Setiap kali anak merpati menetas, seorang lelaki bernama Abu selalu mengambil dan menyembelihnya. Induk merpati itu mengadu kepada Allah, dan Allah berjanji bahwa pada suatu hari Abu akan meninggal jatuh dari pohon kurma tersebut. Pada hari yang ditentukan, Abu naik ke pohon untuk mengambil anak merpati. Tiba-tiba seorang pengemis datang meminta sedekah. Abu turun dan memberikan sedekah dan ia selamat tidak terjatuh. Allah menyelamatkan Abu karena kebaikannya kepada pengemis. Sementara itu Allah menempatkan induk merpati dan keturunannya tinggal di sekitar Ka'bah, di mana mereka hidup dengan aman dan tentram tanpa gangguan dari siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci dan terhindar dari perbuatan dosa. Salah satu malaikat yang erat kaitannya dengan kehidupan umat manusia adalah malaikat maut, sebab ia bertugas untuk mencabut setiap nyawa manusia yang telah tiba ajalnya. Di antara banyaknya nyawa yang telah dicabut oleh malaikat maut, ternyata ada seorang wanita yang membuat malaikat maut menangis saat akan mencabut nyawanya. Sebagaimana diceritakan dalam kitab At-Tazkirah oleh Imam Qurtubi bahwa malaikat maut menangis saat mencabut nyawa seorang wanita, padahal wanita tersebut tidak digambarkan sebagai seorang yang taat beribadah. Dikisahkan bahwa malaikat akan mencabut nyawa seorang wanita yang saat itu sedang berada di tengah padang pasir yang tandus. Meskipun ajal sang wanita telah tiba, namun malaikat maut masih belum menjalankan tugasnya. Hal tersebut disebabkan karena ternyata wanita tersebut sedang hamil dan hendak melahirkan. Oleh sebab itu, malaikat maut pun menunggunya sampai bayinya lahir di gurun tandus tersebut. Sehingga ketika bayinya sudah lahir, maka malaikat maut pun segera mencabut nyawa wanita tersebut sembari terisak dalam tangisnya. Aku pernah menangis saat akan mencabut nyawa seorang wanita, ujar malaikat maut. Kemudian ia berkata lagi, saat itu ia baru saja melahirkan putranya di padang pasir, dan aku menangis saat akan mencabut nyawanya karena mendengar bayi tersebut menangis dan tidak ada seorang pun di sana yang mengetahui hal tersebut. Lanjut malaikat maut. Demikianlah malaikat maut yang merasa iba dengan bayi yang dilahirkan oleh wanita tersebut, di mana tidak ada seorang pun di sana yang bisa menemukannya, sehingga malaikat maut pun menangis saat mencabut nyawa ibunya. Ternyata kejadian berikutnya sungguh luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan bayi tersebut dengan membuat anak tersebut tumbuh besar dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan taat. Dalam kitab At-Tazkirah juga disebutkan mengenai percakapan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikat maut, di mana saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat maut, apakah kamu pernah menangis saat mencabut nyawa anak cucu Adam? Maka malaikat maut pun menjawab, aku pernah menangis, tertawa, juga terkejut serta kaget. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apa yang membuat kamu menangis? Malaikat maut pun menjawab, aku menangis saat hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah padang pasir yang tandus dan ia hendak melahirkan. Maka aku pun menunggunya sampai bayinya lahir di gurun tersebut. Kemudian aku cabut nyawa tersebut sambil menangis karena aku mendengar tangisan bayinya. Namun tidak ada seorang pun di sana yang mengetahui hal tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, lantas apa yang membuat kamu terkejut? Maka malaikat maut pun menjawab, aku terkejut dan kaget saat hendak mencabut nyawa salah seorang ulama. Saat itu aku melihat cahaya terang benderang darinya. Setiap kali aku mendekatinya, maka cahaya itu semakin menyilaukanku seolah ingin mengusirku, sehingga aku cabut nyawanya disertai cahaya tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, apakah kamu tahu siapa lelaki itu? Tidak ya Allah, jawab malaikat maut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, sesungguhnya lelaki itu adalah bayi dari wanita yang engkau cabut nyawanya di gurun pasir yang gersang tersebut, dan akulah yang menjaganya dan tidak membiarkannya. Walau alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat Munkar dan Nakir tak bisa masuk ke kubur wanita ini. Ternyata ini yang diamalkannya. Dikisahkan pada zaman dahulu di satu negeri ada seorang wanita yang meninggal dunia. Sebagai seorang muslimah, jasad wanita itu kemudian dikuburkan sebagaimana tuntutan agama Islam. Setelah seluruh prosesi pemakaman selesai, para pelayat yang terdiri dari keluarga dekat, kerabat, dan tetangga pulang ke rumah masing-masing. Saat malam tiba, salah seorang putranya yang kelelahan setelah seharian mengurusi jenazah ibunya tertidur pulas.
Dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan ibunya yang barusan dikuburkan. Dia melihat ibunya sedang duduk di sebuah ruangan yang sangat megah layaknya sebuah istana. Kemudian sang anak bertanya kepada ibunya, "Bu, bukankah ibu sudah meninggal dunia dan sudah dikubur?" tanya anaknya. "Iya nak," jawab sang ibu singkat. "Tapi kenapa ibu malah berada di tempat ini?" tanya anaknya heran. "Iya nak, tadi begitu dikubur, saya tunggu-tunggu malaikat Mungkar dan Nakir tidak datang-datang. 1 jam, 2 jam, hingga sekarang belum juga datang," ujar sang ibu. Rupanya kedua malaikat itu tidak bisa masuk ke kubur sang wanita itu karena alam kubur wanita itu dikelilingi dengan tembok yang sangat kokoh. Ternyata tembok itu berupa amalan sholawat, karena semasa hidupnya wanita itu selalu bersolawat. Mungkin dia setiap hari bisa mencapai 1000 kali bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wanita itu mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW karena semasa hidupnya dia selalu amalkan solawat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.